kalau misalnya kalian berikan backslash n, nanti akan ada di bawahnya. Kasih enter gitu ya. Ya. Oh, ini operator, sorry. Kemudian selanjutnya, udah tahu ya bedanya ya, berarti kalau kalian mau memberikan enter menggunakan /n to create akhirnya. Kemarin sempat belajar ini enggak untuk mengakses karakter dalam string. Jadi hello world ini adalah satu value. Word ini nama variabelnya, hello world adalah value-nya, dan value string ini setiap hurufnya disebut satu karakter. Karakter, ya. Jadi kalau assessing, bagaimana kemudian cara mengakses setiap karakter di dalam value ini, di dalam variabel ini, kalian bisa menggunakan kurung kotak. Ya. Nah, tuh kurung kotak dan ini. Jadi kalau misalnya kalian sempat saya sebutkan kemarin, kalau Python kita berhitungnya mulai dari 0. Jadi di sini dia untuk mengakses kita itu menggunakan indeksnya. Jadi hello world ini, H ini adalah indeksnya ke 0, E adalah urutan ke 1 atau indeksnya 1, L itu indeksnya 3, dan L yang kedua indeksnya ke 4. Paham nggak? Paham ya? Nah, kalau misalnya kita mau mengakses huruf H, kita mau mengambil huruf H, ngeprint huruf H saja, berarti kita akan mengakses variabel word pada karakter pada indeks ke-0. Tahu ya cara bacanya ya? Ya, berarti ini word ini nama variabelnya, dan kita akan mengakses karakter pada indeks ke-0. Coba kalian tuliskan, apa yang akan terjadi? Print letter jangan lupa, print letter setelahnya. Bu, Ya. izin bertanya, kalau kan yang saya kan pakai idle Python, Bu. Itu nggak bisa langsung otomatis ya, Bu? Yang koma di atas dulu, Bu. Nggak bisa langsung otomatis 2 ya? Nggak bisa. Enaknya pakai PyCharm adalah, jadi ya itu tadi, jadi kamu harus kalau di Python ngetik semua gitu. Dia nggak ada smart prediction-nya. Tapi lebih ringan. Muncul huruf H aja, Bu. Ya, yang keambil hanya huruf H. Sekarang kalau misalnya saya minta kalian mengakses huruf O pada kata word, coba. Berarti fungsinya seperti apa? Code-nya seperti apa kodenya? Ambil huruf O pada word-nya. Diganti 7 ya, Bu ya? Coba, berhasil nggak kamu kalau ketik 7? Keluar angka O-nya nggak? Keluar. O ya? Sip. Ya, berarti O ini ada pada indeks ke-7. Nah, bisa kan cara ngitung indeks berapanya? Mulai dari 0. Bisa, Bu. Ingat-ingat kata Pertamina ya. Ya. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh? Di Python saya kenapa, Bu? Di PyCharm ini tulisannya cuma proses finish with access code 0 katanya. Nggak ada hurufnya yang keluar. Kalau kamu mau keluar hurufnya, print. Jangan lupa print. Print letter. Print dalam kurung letter. Kalau mau mendisplay. Masih, Bu. Coba lihat. Share screen. Sebentar, saya mau... Oke, silakan. Ya, yang nge-lag silakan langsung pakai ini aja ya. Pakai idle ya. Habib juga nge-lag katanya. Pakai idle Python. Mohon maaf, Bu. Di Zoom Ya. saya tiba-tiba interface-nya hilang, Bu.
Yang buat ini share screen-nya, Bu. Oke, gini deh, kita Nasrullah apa isinya di bawahnya, kalimatnya, kata-katanya. Errornya di Isinya mana? proses finish with exit code 0 katanya, Bu. Kalau seperti itu berarti eksekusi kodemu berhasil, tidak ada masalah. Karena finish dengan exit code-nya 0, nggak ada error. Tapi kemudian nggak muncul ininya ya, print-nya ya. Iya, Bu. Kamu sudah ketik print dalam kurung letter belum? Tunggu, Bu, saya coba dulu. Belum. Sementara itu yang lain sambil nunggu Nasrullah, lakukan eksekusi selanjutnya ya. Jadi kita akan mencoba untuk menemukan karakter, mengidentifikasi karakter. Jadi print word find age itu adalah untuk menemukan, kita mau nyari apa sih, coba ini fungsinya apa sih find ini, coba kalian ketik word find h. Rasulullah bisa sudah print letter? Sudah bisa, Bu. Oke, jadi kalau mau nge-display, mau lihat hasil dari operasi kalian, jangan lupa di print ya, print variabelnya untuk ngecek apakah fungsinya benar atau enggak, hasilnya benar atau enggak. Kalau di Python itu nggak perlu print biasanya, dia langsung otomatis keluar hasil. Kalau di idle Python ya, kalau di PyCharm untuk melihat hasilnya perlu di print. Coba, apa yang terjadi dengan word.findAge? Dia menyatakan apa sih? Hasilnya apa ini? Saya nol, Bu. Angka 0. Berarti 0 itu menunjukkan? Indeks, Bu. Iya, indeks bawah H berada pada indeks ke 0. Kalau misalnya di bawah indeks word, apa yang terjadi? Muncul 6. Nah, berarti itu apa? Menyatakan indeks dari dimulainya dari karakter word ini. Jadi kata karakter word ini dimulai dari indeks ke-6. Kalau ini word.count L. Word.count L. Jumlah hurufnya, Bu. Jumlah huruf di jumlah huruf L di dalam hello world. Ya. Nah, nanti kalian mungkin bisa juga ini digunakan untuk menghitung untuk variabel-variabel yang lain juga, tipe variabel yang lain, tipe data yang lain juga. Count. Ini general. Kemudian ini contoh yang lain juga, count untuk menghitung spasi atau white space-nya. Jadi s.count dalam kutip spasi. Coba kalian bisa nggak ngitung ini? Hitung spasi. Pada karakter, pada variabel s ini ada berapa spasinya? Empat, Bu. 4 ya, berhasil ya. Biasanya suka ada yang nggak ngasih spasi itu kalau di ini. Bisa ya, jangan lupa kasih spasinya. Spasi itu karakter yang tidak tampak soalnya. Kemudian split string, ini untuk split. Coba kalian kalau misalnya melakukan word.split hello world ini, apa yang terjadi? Printnya jangan lupa ya. Word.split dalam kurung spasi.
Apa yang terjadi di word.split? Muncul kata terpisah, Bu. Iya, ada dua ya dalam list, hello dan word. Ya, dipisahkan oleh white space-nya. Kemudian line ini adalah untuk line word. Word adalah nama variabelnya. Jadi nanti kalau di ujian atau di kuis atau di permasalahan nyata, word ini bisa macam-macam ya, karena dia nama variabel. Ya. Jadi line dalam kurung word ini juga word di depan ini adalah nama variabelnya. Jadi metodenya atau fungsinya yang digunakan adalah split, count, len, kemudian find, index. Nah, itu yang digunakan. Ya. Coba kalau len ini gunanya untuk apa? Jumlah hurufnya, Bu. Jumlah huruf. Jumlah huruf? Betul. Berapa jadi? Di saya muncul 10. Oh iya betul. Panjangnya, panjang hurufnya, jumlah hurufnya. Oke, kemudian ini start with dan ends with. Jadi ini untuk mengassess, mengevaluasi apakah, mengetahui kondisi apakah word ini, variabelnya itu memenuhi persyaratan kondisi ini. Misalnya gini, kalau word.starts with H, apakah word variabel word ini dimulai dengan huruf H? Maka jawabannya adalah, coba. Word.starts with H, word ends with D, word ends with W. Outputnya apa? True sama false. True dan false. Boolean ya. Boolean itu isinya, ya kalian kenalan sama Boolean sekarang. Boolean itu adalah salah satu jenis tipe data, tapi kita tidak akan gunakan di sini. Tipe data dalam hal ini adalah output dari hasil evaluasi yang menyatakan dia statementnya apakah true atau false, benar atau salah. Jadi true and false. Ini Python. Ini kalau kita cek di sini word starts with H, berarti dia true. Apakah word end with D? Berarti dia juga true. Apakah word ends with W? Ya false, karena dia akhirannya adalah D. Jadi ngecek aja benar atau salah sih? Benar atau salah? Ini gunanya buat apa nanti? Manipulasi string seperti ini yang paling sederhana kalian bisa gunakan untuk ngoding, misalnya display billboard, di display kayak lampu-lampu yang ada di lampu huruf yang ada di jalan-jalan atau di tahu ya yang di mall-mall itu yang selamat datang kayak gitu di billboard itu, atau bahkan di penanda jalan. Nah seperti itu biasanya menggunakan manipulasi string. Itu kan semua pakai kode, coding semua. Jadi yang ditulis angka-angka yang ditulis di huruf-huruf di jalan tol itu, papan-papan yang kalian temukan di jalan tol, di billboard, di iklan-iklan di pinggir jalan, atau di mall, nah itu semua di coding. Ada kodenya seperti ini. Jadi ini yang kalian mungkin yang paling sederhana itu digunakan untuk memanipulasi, untuk membuat kalimat-kalimat yang ada di billboard atau di penanda, di papan-papan penanda atau digital, di papan penanda digital. Kalau yang mau paling advance ya di mesin pencari kayak Google, ya. Atau mungkin nanti yang artificial intelligence, kemudian akhirnya dia meng-create kata-katanya sendiri atau men-generate kalimatnya sendiri. Yang sederhana. Kemudian ini slicing, ada slicing juga. Slicing ini menggunakan titik dua. Menggunakan titik dua untuk mendapatkan set huruf, beberapa huruf. Jadi misalnya, kalau misalnya variabelnya adalah hello world, print word dalam kurung 0, nanti kalian akan dapatkan 1 karakter pada indeks ke 0. Kalau misalnya 0 sampai 1, coba
Apa ini didapatkan? Word 0 sampai 1, word 0 sampai 3, apa yang didapatkan? Kalau 0 sampai 3 hell doang. L aja. 0, HL. 1, 2. Jadi yang diambil adalah karakter ke 0, ke 1, dan ke 2. Ya, sebelum 3. Sementara untuk 0 sampai 1 yang keambil adalah karakter sebelum 1. Ya. Jadi ini kayak kurang dari sama dengan isinya. Ya. Oke. Kemudian kalau ini print word sampai ke 3. Sama ya dengan yang atasnya. Ganti sih Kak, yang terang aja. Sama dengan atasnya. Dia hanya mengambil, jadi kalau misalnya kalian mau ngambil dari awal sampai karakter tertentu, ini bisa dikosongin, nolnya bisa dihilangkan. Tapi kalau misalnya awalnya mungkin di atas 0, baru dimasukkan gitu ya. Nah, tapi ini, get the last 3 karakter, kalian bisa langsung pakai -3. Coba. Jadi kalian bisa menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan beberapa metode untuk mendapatkan hasil yang sama. Saya get one character of the word, ini kalian bisa pakai 0 aja atau pakai 0 sampai 1. Kemudian 0 sampai 3 dapatkan 3 karakter di awal, langsung titik 2 sampai 3 itu juga kemudian mendapatkan 3 karakter di awal. Bisa ya? Jadi kebayang ya? Oke, good. Atau kalau kalian misalnya mau mendapatkan, jadi intinya kita kalau mau slicing karakter di dalam string itu, variabelnya, kemudian dalam kurung kotak, indeks awal sampai dengan indeks sebelum yang terakhir. Ini karakter start ini adalah indeks yang paling awal, and ini adalah indeks yang paling akhir plus 1. Gitu. Ya. Kalau misalnya kalian mau mendapatkan karakter ke-2 sampai ke-5 dari hello world, berarti yang dituliskan di sini adalah word 2.26. Gitu. Paham ya? Oke, it's easy. Gampang ini. Kemudian changing upper and lower case, kalian bisa pakai string ini juga. Sangat sederhana. Makanya kadang kita kalau jarang pakai butuh cheat sheet. Itu kayak kepeaan gitu ya. Nah, ini silakan dicoba apa yang terjadi. Apa yang terjadi kalau misalnya kalian pakai print string swap case? Apa yang terjadi? Swap case ini buat apa sih? Apa yang terjadi Yuda dengan swap case? Bu, saya ada salah, Bu. Bentar. Oh, masih salah. Oke. Salsabila? Mohon maaf Bu, masih proses. Proses. Siapa ya? Anora? Enggak ada ya? Masih proses Bu. Masih proses? Oke, masih proses juga. Masih sampai mana nih? Masih sampai di ketik yang di sini, yang slicing atau udah changing upper and lower string? Kalau upper jadi gede semua ya, Bu? Kalau upper jadi gede semua. Kalau lower jadi kecil semua. Kecil semua. Kalau title Jadi sesuai pembacaan, kapitalnya di depan doang. ya, kapital di depan aja. Capitalize berarti huruf Besar. semua. Swap case Yang awalnya huruf Depan kecil. Awalnya kecil.
Ditukar ya posisinya, yang awalnya huruf besar jadi huruf kecil, yang huruf kecil jadi huruf besar. Ya, swap case. Kemudian reversing. Reversing, kalau stringnya sama dengan hello world, coba print, ini dalam kurung ya, print dalam kurung, tanda quote, join reverse string. Apa yang terjadi? Jadi kebalik. Jadi kebalik ya. Reverse itu, reverse string, fungsi reverse string itu membalik karakternya, posisi karakter. Jadi kalau kalian misalnya join, akhirnya nanti dia akan jadi satu lagi karakternya. Concatenation ini kemudian dia menggabungkan beberapa string sesederhana menggunakan tanda plus. Ya, simple ya. Jadi kalau misalnya ada dua dua variabel pertama adalah hello, variabel kedua adalah word. Kalau kita mau menggabungkan hello dan word, tinggal menambahkan hello plus word. Sederhana. Repeat string coba, ini menarik. Coba kalian print titik 2, titiknya ini gantikan dengan huruf A coba. Print A kalikan dengan 10 atau 100. Muncul A 10 kali. Suara hati kalian ya? Kemudian replacing. Replacing ini artinya kemudian apa yang diharapkan? Mereplace hello, mereplace karakter di dalam variabel. Nah ini dia yang kurang, coba seperti itu. Nah, nih replacing variabelnya adalah word, kemudian coba kalian replace word ini dengan hello. Kalian replace hello pada word dengan goodbye. Begini cara ngetiknya, word sama dengan word.replace. Dapat ya? Okay. Jangan goodbye dulu tapi, karena kita masih punya beberapa yang lain. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini testing, jadi di sini juga dia mau melihat, mengevaluasi, menguji apakah apakah string di Python itu true atau false. Di sini bisa macam-macam ya. Ini kalian nggak usah hafalin deh, ini cuma sebagai pengetahuan aja dulu sekarang. Word is all num, apakah memeriksa apakah semua karakter adalah alfanumerik. Ini jenis-jenis string lagi, nanti terlalu spesifik mungkin saat ini. Sementara ini word is lower, jadi gampang. Perhatikan karakternya, cara menuliskan Python-nya. Word is lower, udah dipahami ya? Apakah word itu semuanya lowercase? Word is upper, apakah variabel word semuanya uppercase? Jadi Python itu cirinya menggunakan kata-kata, menggunakan sinteks yang dekat dengan bahasa manusia. Lower, is space, ends with, start with. Jadi kalian mudah ingatnya, kenapa seperti itu. Gampang ingatnya. Nah, ini adalah simple operator yang dapat digunakan untuk mengeksekusi number dan string. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini contohnya langsung 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, maka 3 sama dengan 1 plus 2. Karena dia variabelnya sama-sama stringnya, value-nya, maka dia bisa dijumlahkan. Tapi kalau misalnya
Ini juga sama seperti yang tadi, hello plus world ini masih possible, masih bisa dijumlahkan, ditambahkan, karena sama-sama string, sama-sama numbers, dan sama-sama string. Tapi kalau mixing operator antara number dan string itu nggak akan bisa. Error hasilnya. Ini nggak akan, kalau misalnya kalian nanti coba, ini error. Kemudian kalau misalnya ini lagi males-malesnya, kalau bukan males sih, lebih efisien. Jadi nanti kalau misalnya ngodingnya udah banyak, variabel yang diperkenalkan sangat banyak, kalian butuh untuk meringkas. Kalau sekarang kan satu baris dikenalkan untuk satu variabel. Nah, kalau seperti ini, kita bisa memperkenalkan beberapa variabel dalam satu baris. Dipisahkan dengan tanda koma. A, B sama dengan 3,4. Nanti kalau misalnya kalian melihat, berarti ini artinya A sama dengan 3, B sama dengan 4. Memperkenalkan beberapa variabel sekaligus dalam satu baris. Ya, ini bisa diperkenalkan secara simultan. Kemudian kita langsung coba ke, masih ingat yang list kemarin ya? Jadi langsung coba manipulasi list. Jadi kalau misalnya kalian ingat kemarin, masih sama dengan yang tadi, list daftar. Jadi adalah sekumpulan dari list ini adalah sekumpulan dari variabel yang sekumpulan data yang menyerupai array dikumpulkan dalam bentuk baris diletakkan dalam kurung kotak. Metodenya untuk memanipulasi list, sementara kita akan belajar yang 11 ini dulu, karena yang lain-lain juga masih sangat banyak, tapi basicnya itu dulu untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi list itu kalau misalnya di sini kita lihat contohnya ada list nama variabelnya Z, elemennya ada 4 item, ada 3, 7, 4, 2. Indeksnya berarti mulai dari 0 sampai 3. Bisa juga, ini berarti di sini list ini isi variabelnya adalah numbers. Tapi list juga bisa mengandung heterogeneous element. Itemnya bisa heterogen. Saya seperti ini, 3 to Michael 2.0, di mana di sini list contains integer, boolean, string, dan float. Ini mungkin bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan data kalian nanti. Sekarang manipulasi, mengakses value di dalam list. Mengakses value di dalam list sama dengan mengakses karakter pada string. Pakai kurung kotak. Nah, saya boleh skip ya, kita langsung ya, lanjut ya, gampang toh? Ya, sama juga slice of list, slicing daftar itu juga sama, pakai kurung kotak dengan titik 2 dalamnya. Jadi kalian kalau mau slice, halo? Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, Aman, Bu. Sedikit patah-patah. Iya, sedikit patah. Dikit putus-putus tuh. Kalau mau slice list, sama dengan cara kita tadi slicing string. Jadi pakai titik 2, nama variabelnya, kemudian kurung kotak, start indeksnya di mana, kemudian end indeksnya +1. Ya, sama. Kemudian kita juga bisa mengupdate item dalam list. Coba, ini dicoba. Z1 sama dengan fish. Jadi Z ini awalnya listnya terdiri dari 3, 7, 4, 2. Sekarang kalian akan mengganti salah satu item di dalam Z ini menjadi fish. Try. Kemudian setelahnya coba update update angka 4 pada list Z itu dengan nama kalian.
Bisa? Kalau mau melihat perubahannya, jangan lupa print Z. Print variabelnya. Nama kalian pakai string. Jangan lupa kalau string berarti pakai quote. Titiknya. Oke. Sekarang, selanjutnya kita juga bisa melakukan menggunakan metode count, menghitung. Coba kalian buat random list dengan menggunakan angka 4, 1, 5, 4, 10, 4. Sudah, kemudian hitung angka 5 di dalam list. Ada berapa? 1, Bu. Ada 1. Angka 4? Angka 4 ada berapa? Ada 3. Ada 3. Angka 7? Nol, Bu. 0. Kasih ya. Sekarang kalau di Excel kalian ketemu pernah pakai metode sort kan ya, mengurutkan angka. Kalau di sini di Python juga bisa. Dia pakai nama variabel dot sort. Coba, bisa nggak? Kemudian print Z. Coba dilihat errornya ya. Print errornya harus finish exit 0. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Hasilnya apa hasilnya? Z-nya jadinya gimana? 2347 bukan, Bu? Berarti tadi yang belum sempat mengupdate. Yang di variabel Z-nya masih ada nama fish dan nama sendiri, nggak akan mendapatkan exit finish-nya 0. Ya, karena Z-nya masih bercampur antara number dan string. Tapi kalau yang semuanya sudah mengandung numbers, bisa di-sort langsung. Kalau yang masih ada Z-nya masih belum di-update dari fish dan nama tadi, biasanya tidak akan menghasilkan, nggak akan smooth hasilnya, ada error. Ya, hati-hati ya. Jadi sort ini hanya bisa digunakan untuk list yang semua itemnya di dalam list adalah number. Kalau campuran ada string dan ada number, dia bakalan tidak menunjukkan error sepenuhnya, tapi tidak tersort juga. Hati-hati. Kemudian sort reverse berarti dia kebalikannya dari yang paling besar ke paling kecil ya. Z dot reverse sama dengan true. Nah, ini caranya seperti ini. Reverse sama dengan true. Di sort dengan urutan reverse. Balikannya. Kemudian ada metode append. Kemarin sudah sempat coba ya. Coba ini, apa yang terjadi dengan append? Metode append. Menambahkan di mana? Kalau append? Di akhir, Bu. Di akhir. Kalau remove angka 3.
Menghilangkan angka 3-nya, Bu. Hilang semua angka 3-nya berarti ya. Kalau kemudian pop method, itu buat apa? Dapat? Pop 1. Apa? Apa yang terjadi? Muncul Apa 4, bedanya? Bu. Hmm? Muncul angka 4. Muncul angka 4. Berarti sebelumnya 7 733 itu, Pak. 733. 733. Kemudian sekarang Z-nya menjadi angka 4 saja. Berarti apa yang dilakukan oleh pop 1 ini? Mengambil indeks 1 yang ke-1, Bu ya. Mengambil indeks yang ke 1. Dia menghapus elemen pada indeks ke-1. Menghapus. Popnya kalian munculnya kan? Coba di-share. Share screen. Siapa tadi? Brenda coba di-share screen hasilnya. Saya pakai Python saja, nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Oh, I see. Coba kamu print Z sekarang. Ya. Jadi yang dilakukan oleh Z.pop1 ini adalah dia menghapus menghapus elemen pada indeks pertama, yaitu angka 4. Sehingga kemudian setelah diupdate, setelah dihapus, Z-nya berubah menjadi 733. Paham ya? Menghapus item pada variabel Z. Terima kasih, Brenda. Yuk. Iya, Bu, sama-sama. Saya stop ya, Bu, share-nya. Ya. Nah, sekarang selanjutnya. Ibu mau nanya, Bu. Kenapa? Yang tadi ya print z.pop itu saya kan sama ya. Tapi pas di print itu 733, tapi 4 itu masih ada di atasnya. Nggak masuk ke dalam listnya. Maksudnya, coba share screen. Kelihatan, Bu. Ini. Ya sama. Jadi gini, print dalam kurung z.pop1 yang kamu print ini adalah z.pop1. Jadi variabel z yang dihilangkan pada indeks 1 itu adalah angka 4. Setelah dihilangkan angka 4-nya, maka variabel z yang tersisa adalah tinggal 733. Nah, bawahnya ini. Paham maksudnya? Jadi fungsi z.pop1 adalah menghapus elemen pada variabel z pada indeks ke-1, yaitu angka 4. Menghapus. Terus, Bu, kenapa di sini masih ada 4 ya? Ya kalau kamu nggak mau ngeprint, kalau mau menghilangkan angka 4 ini, kamu hapus aja printnya. Print ini loh, print z-pop, printnya kamu hapus.
tulisan printnya aja. No, yang atas. Ya, itu. Nah, tuh kamu hapus. Kurungnya juga dibuang boleh. Enggak ada. Terus kamu print lagi Z-nya. Bener yang tadi? Ya, oke. Ya, kemudian kamu coba print Z. Paham ya maksudnya ya? Jadi yang dilakukan ini. Nah, print ini kalau di PyCharm fungsinya untuk mendisplay hasil, menunjukkan operasi itu melakukan apa sih, gitu kan? Jadi walaupun di sini kamu tidak pada layar di bawah, pada layar yang di bawah tidak muncul angka 4, sebenarnya operasi itu tetap dilakukan, hanya saja nggak di display, kayak kamu print. Paham ya? Nggak paham. Paham? Good. Paham, Bu. Makasih Yes. banyak, Bu ya. Ya, sama-sama. Nah, ini lagi sedikit terakhir dari kalian coba ya nanti ini extend method apa yang dilakukan, kemudian insert method juga apa yang dilakukan. Nanti juga di atasnya kan ada nih index, insert, remove, reverse, sort, clear, copy, count, ini semua. Coba dicoba juga caranya sama seperti ini. Jadi nama variabelnya apa, kemudian masukin nama metodenya. Gitu aja. Benar. Kemudian masuk ke dictionary. Ke dictionary berarti kita nyoba akan memanipulasi dictionary. Jadi yang pertama, dictionary itu sebenarnya di sini dictionary itu artinya, mengingatkan lagi, gunakan untuk menyimpan data yang tidak beraturan. Artinya dia punya terdiri dari dua elemen, ada key dan ada value. Jadi ini variabel. Daftar ini adalah variabelnya, dan variabel ini mengandung key, kunci data, dan nilai data. Key and value. Yang wajib ada adalah key-nya, kunci datanya. Value ini kadang bisa dikosongkan. Jadi di daftar ini ada kata kuncinya apa, kemudian ada value, nilai datanya panjang. Kemudian untuk memanipulasinya, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ini. Kita akan coba sedikit-sedikit ya. Jadi pertama kita akan coba create empty dictionary. Jadi dataset dictionary yang kosong itu dengan menggunakan kurung kurawal. Kalau misalnya kalian mau menggunakan di sini contohnya mau create dictionary di mana key bulan pertama ini itu namanya Januari, bulan kedua namanya Februari, bulan ketiga namanya March. Jadi kayak misalnya di sini ada key-nya, kata kuncinya misalnya key variabelnya adalah misalnya nama mahasiswa. Nah, nama mahasiswa ini kemudian bisa kalian isi dengan nama orang yang banyak. Paham ya? Terus bisa jadi kemudian key-nya ini macam-macam. Misalnya yang pertama nama mahasiswa, NRP, kemudian setelah itu alamat rumah. Nah, ini bisa panjang juga datanya. Ya. Jadi kemudian indeksnya itu berarti harus sama. Jadi misalnya indeks ke-0 itu adalah namanya Satria. Maka kemudian pada kolom kedua, pada key kedua yang menunjukkan misalnya tadi NRP atau NIM, maka di sini adalah menunjukkan NIM-nya dari Satria. Kemudian setelahnya alamat, berarti pada indeks yang sama, indeks ke-0 ini harus menunjukkan alamatnya Satria, misalnya seperti itu. Jadi harus disamakan indeksnya biar identitasnya sama, sejajar. Dan ini bisa panjang, isinya macam-macam. Jadi kayak kolom gitu ya, indeks. Nah, key ini menunjukkan keterangan nama di atasnya, nama kolom. Kalau misalnya kalian ngebayangin di Excel gitu, key ini menunjukkan nama kolomnya, sementara value adalah nama datanya. Gimana sih, apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan dictionary? Jadi yang pertama, misalnya bisa melakukan ngeprint semua key. Print semua key, kita bisa pakai variabelnya tadi yang digunakan adalah months ya, nama variabelnya months. Berarti di sini variabel dot keys.
tinggal print aja. Kemudian mengakses bulan itu juga pakai kurung kotak sama yang tadi. Kemudian indeksnya ke berapa? Gitu. Sama. Menghapus elemen dia pakai del, delete del dalam kurung month, indeks keberapa yang mau dihapus. Bayang sampai sini? Mau dicoba nanti ya? Waktunya mepet. Nih, banyak sebenarnya ini kemudian kalian coba apa yang akan terjadi setelahnya. Jadi di sini copy of the specified dictionary. Jadi kalian misalnya di sini punya variabel namanya car. Car ini menunjukkan data yang berisi merek mobil, modelnya mobil, dan tahun produksinya mobil, tahun keluarannya mobil. Di sini datanya dia punya merek mobilnya adalah Ford, modelnya Mustang, year-nya 1964. Kalau misalnya kalian mau remove semua elemen di dictionary ini, kalian tinggal pakai nama variabel clear, gitu aja. Kemudian kalau saya mau mengcopy, car, copy. Itu aja. Misalnya mau mengcopy pada salah satu key, masukkan nama key-nya. Kalau ini, returns a dictionary with the specified keys and the specified value. Jadi kalian di sini adalah mau mengeprint, mau menghasilkan dictionary baru, menghasilkan, mengambil nilai key dan mengambil nilai value-nya, X dan Y. X menyatakan nilai dari key-nya, Y menyatakan angka dari nama key-nya adalah X, nilainya adalah 0. Coba kalian print ini, biar kebayang dari yang saya omongin. Ini car-nya, variabelnya car. Sudah ya? Coba kemudian ini, X sama dengan Q1, Q2, Q3. Dictionary-nya nggak ada di sini. Apa yang terjadi? Berhasil? Yang selanjutnya ini view object. Jadi yang di atas tadi ini, yang di sini kita melihat values, yang di sini tidak kita melihat key, month keys, keys-nya. Kalau di sini melihat value-nya, melihat nilai dalam value, melihat nilai dalam key-nya. Nanti kalian coba deh. Nah, apa sih yang diambil di sini? Kalau di sini apa sih yang diambil? Keys, values. Jadi kalau di dictionary yang dimanipulasi adalah key dan value. Yang diakses adalah key dan value. Bayang ya, jadi kalau misalnya di string yang diakses, yang dievaluasi adalah karakter,
Kalau di list yang diakses adalah item di dalam list, yang dimanipulasi adalah item di dalam list. Kalau di dictionary, yang dimanipulasi itu ada keys dan value. Ada 2 yang dimanipulasi. Ada 2 yang diakses. Sehingga kalau kalian main dictionary, kodenya, sinteksnya kadang bisa lebih kompleks. Kalian mesti bisa bedain key-nya yang mana, value-nya yang mana. Nama key-nya apa, value-nya yang berapa. Ya. Nanti ini dicoba semua ya, dicoba. Coba hasilnya seperti apa. Saya sudah mulai melihat muka-muka kebingungan dan muka kelelahan. Ya, pelan-pelan nggak apa-apa. Kalau di kelas KO, cepetan. Ya, dicoba pelan-pelan, nggak apa-apa. Sampai dimanipulasi aja. Maksudnya ganti variabel boleh, ganti nama variabel, ganti nama value, ganti nama key. Coba pelan-pelan gitu. Ya, oke. Sampai sini belum ada pertanyaan kan? Belum Bu, masih loading di kepala saya. Ya. Untuk Berapa ada ini? PPT-nya bisa boleh di-share, Bu. Boleh, saya share langsung setelah ini. Di VLM ya. Oke, wes. Cukup untuk saat ini. Jadi yang masih belum sempat latihan dan mungkin pace-nya masih kurang cepat, berlatih lagi ya. Jadi tetap berlatih, takutnya nanti kalau pas ujian kan sama dosen lainnya bikin soalnya. Mungkin gimana ya, permintaannya semoga tidak lebih tinggi daripada saya. Terus coba koordinasi juga sama mereka-mereka. Tetap berlatih biar nanti cepat catching up dengan soalnya. Terima kasih untuk hari ini. Kelas ini terakhir sama saya. Ya. Kemudian setelahnya ganti dosen lagi. Kalian bisa lupa dengan Pak Angga. Ini dengan Pak Angga. Ya, Dayin. Bu. Kan minggu depan kan udah SBU. Itu materinya itu yang seperti yang diajarkan atau ada yang tambahan mesti kayak suruh nulis Python itu ada nggak? Nulis Python pasti, coding. Jadi yang sudah kalian, makanya kalian coba atur cheat sheet yang kalian buat biar gampang nyarinya gimana. Kalian kan yang ngerti tempat-tempatnya tuh ya. Gimana enaknya? Cheat sheet-nya didesain sendiri. Jangan pakai PPT mentahan ya, pasti bingung kalau pakai PPT mentahan. Ya, dibuat dalam 1 lembar Word gitu mungkin. Nah, seperti itu bisa dikasih tanda-tanda, dikasih warna. Mungkin juga akan diminta untuk membuat algoritma atau membaca, memahami algoritma. Seperti itu. Algoritmanya jangan lupa. Ya, pelajari. Oke. Cukup ya sampai sini ya. Terima kasih sudah on cam selama mata kuliah saya. Terima kasih juga sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih juga sudah mau ditunjuk walaupun dalam keadaan menjawab dalam keadaan off cam karena sinyalnya nggak bagus gitu ya. Tetap semangat sampai semester ini berakhir. Bismillah, semoga sukses sampai akhir, nilainya bagus semua. Amin. Ketemu lagi kalau ada kesempatan di kelas saya kapan-kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.